Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan meluruskan pernyataan Abang Mukallaf ini ya. Karena apa yang dia sampaikan itu cenderung dengan fitnah. Nah, kekristenan tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Dan tidak pernah ada kekristenan diajarkan untuk melakukan seperti apa yang dia katakan. Bahkan saya berani bertanggung jawab jika hampir semua gereja, baik itu Protestan ataupun Katolik, tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan hal-hal sekeji yang disampaikan oleh Abang Mukallaf ini. Saya nggak tahu kenapa Abang Mukallaf ini menyampaikan hal yang seperti ini ya. Cukup miris sekali. Saya rasa dia sampai memfitnah kekristenan seperti apa yang dia katakan. Dan saya heran juga, akhir-akhir ini kok banyak sekali kesaksian Mukallaf itu melebih-lebihkan dan menyampaikan sesuatu yang di luar ajaran Kristen dan di luar apa yang dilakukan oleh kekristenan. Ya, semua kita heran, termasuk saya, saudaraku, karena saya puluhan tahun jadi Kristen, belum pernah ada orang Kristen sebenci itu kepada Islam, saudaraku, nggak pernah. Yuk kita lihat video apa yang dia katakan. Saya sangat benci sama Islam, sama orang Islam, apalagi yang katanya kiai seperti ini, yang istrinya dua gitu kan. Saya pasti berusaha mencelakai mereka. Ketika ada kesalahan, itu yang saya cari. Nah, kalau lu benar, gue diam. Tapi ketika lu ada sedikit kesalahan, gue habisin tuh di sana. Mau kesalahan apa kek, ya udah, gue kumpulin massa gitu. Fitnah lah, fitnah sana sini. Kalau bisa digebukin sekalian. Kalau bisa digebukin sekalian. Itu saya dulu. Itu yang saya lakuin. Saking bencinya sama Islam, personilnya pun saya benci. Saya mungkin mau minta maaf ke seluruh umat muslim itu nggak sanggup. Apa yang saya lakukan ke beberapa tokoh Islam di Indonesia gitu ya. Iya, apa yang dikatakan abang ini tidak pernah kita temukan ya. Saya percaya semua kita orang Kristen tidak pernah menemukan hal-hal seperti ini di kekristenan. Bahkan punya ormas-ormas untuk menghantam umat Islam itu tidak ada sama sekali, sahabat. Dan membenci tokoh-tokoh Islam itu tidak ada. Malah saudara mungkin tahu ya, saya ada upload video bagaimana melayani saudara-saudara orang Kristen, membuat sebuah acara bahkan pemulihan kepada orang-orang Kristen yang digeruduk gerejanya dan mereka mengalami penganiayaan, mengalami namanya bom bunuh diri di sebuah gereja sehingga mereka terluka. Dan kita sebagai orang Kristen membuat mereka korban-korban di kekristenan ini tidak benci kepada pelaku-pelaku. Makanya video saya kemarin itu kan ada saya tunjukkan ya bagaimana mereka mengalami kelepasan, pemulihan. Kita doakan, kita rangkul sahabat, bahkan kita peluk mereka, kita katakan kepada mereka tidak boleh membenci musuh, tidak boleh membenci orang yang menganiaya. Walaupun kadang-kadang mereka sampai berteriak dengan pernyataan mereka, tetapi selalu kita sampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kalau apa yang dikatakan abang yang bersaksi tadi itu sudah pasti terjadi penutupan masjid di Tanah Batak, di Papua, di Manado, di Flores. Tetapi hal seperti itu kan nggak pernah terjadi, sahabat. Bahkan saya ada mengupload beberapa video bagaimana pendeta-pendeta orang Kristen, jemaat-jemaat gereja ketika melihat ada muslim di daerah mereka, walaupun jumlahnya sangat sedikit, mereka bangunkan tempat ibadah ataupun masjid secara bergotong royong. Mereka keluarkan dana dari kantong mereka. Itu ada videonya, saudara cek itu ke bawah, bagaimana pendeta orang-orang Kristen membangunkan masjid untuk orang-orang Islam. Sedangkan masjid saja dibangunkan. Bahkan di Samosir itu pernah terjadi, ada orang muslim dibiayai oleh orang Kristen untuk naik haji, sahabat. Bahkan di Google pun ada beritanya itu, bagaimana orang-orang Kristen memberangkatkan seorang muslim naik haji dengan bantuan biaya dari orang Kristen. Itu kerennya orang Kristen, sahabat. Jadi hal-hal seperti ini cukup konyol ya.
Kalau memang mau ada penganiayaan seperti itu, ya sudah pastilah imigran-imigran dari Arab sana tidak akan berani ke Amerika, ke Eropa. Justru faktanya bagaimana banyaknya imigran ditampung di sana, saudaraku. Mereka yang bermasalah perang sesama mereka, perang saudara, sesama seagama mereka, tetapi ditampung oleh orang-orang Kristen ada di sana. Nah, bagaimana harus ada penganiayaan seperti itu? Dan setiap kalimat yang disampaikan abang ini ya, saya tidak menemukan satupun itu di kekristenan. Ya, benar. Kita tahu bagaimana akhir-akhir ini gereja ditutupi. Justru hal-hal seperti itu terjadi terbalik ya, terbalik. Nah, yang lebih saya mirisnya ya, saya bukan mengejek air matanya, tetapi dia sampai menangis menceritakan itu. Ada apa ya? Dia menyampaikan itu supaya orang Islam itu tersentuh, dan apa yang dia katakan itu adalah benar. Karena apa yang dia katakan itu sampai mengeluarkan air mata, tetesan air mata, betapa jahatnya kekristenan. Aduh Tuhan, kenapa begitu abang? Heran saya bang. Ya bersaksilah yang sebenarnya, yang sejujurnya. Mungkin kalau saudara sendiri yang mau melakukannya, silahkan saudara sendiri. Begitu loh, sebut dirimu sendiri. Jangan katakan dulu waktu saya di agama Kristen melakukan seperti itu, jangan. Kalau saudara ya berarti oknum, saudara sendiri yang melakukannya, bukan karena berdasarkan agama. Karena Kristen nggak pernah melakukan begitu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati, shalom.